Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Sui Ying akhirnya telah berhasil keluar dari jurang angin hitam dan berevolusi ke tahap kultivasi suci. Sayangnya, ketua sekte angin hitam langsung bertindak cepat dengan memblokir aliran energi di tubuh Sui Ying sehingga evolusinya tertunda. Mengetahui hal itu, Dewan Tetua pun tidak tinggal diam dan langsung melakukan olah TKP di jurang angin hitam untuk mencari petunjuk tentang siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Sampai akhirnya mereka mendapat petunjuk yang mengarah kepada Guru Bai, kakak seperguruan ketua sekte air Tao yang telah lama menghilang.没收过我这个徒弟吧。 Singkat cerita, para Dewan Tetua bersama dengan Sui Ying dan yang lainnya lalu OTW ke kediaman Guru Bai untuk melakukan tabayun. Di mana di sini Qingxi untuk pertama kalinya juga akhirnya bertemu dengan sang kakak setelah sebelumnya diyakini telah almarhum. Lalu begitu bertemu dengan Guru Bai, mereka pun langsung mengutarakan kecurigaannya yang justru disambut sinis oleh Guru Bai. Guru Bai menganggap kalau para Dewan Tetua telah bersikap lancang dan tidak mengerti tata krama, terutama Shiho yang ujuk-ujuk langsung menuduhnya sebagai mata-mata sekte iblis hingga membuat dirinya nggak mood dan mengusir mereka. Namun alih-alih meminta maaf, Shiho justru memancing Guru Bai dan berniat untuk menyerangnya, sehingga di sini Guru Bai terpaksa memberi pelajaran dengan mengirim mereka semua ke dalam dimensi sihir miliknya. Walaupun semua Dewan Tetua ikut masuk ke dalam dimensi tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghancurkan dimensi itu, sampai akhirnya Sui Ying dengan menggunakan pengamatannya lagi-lagi mampu memecahkan teka-teki untuk keluar dari tempat tersebut. Sui Ying menyadari bahwa pada saat ketua sekte Dewa Laut berusaha untuk membobol dimensi itu, serangannya dipantulkan kembali dan disebar ke beberapa titik. Berdasarkan hal itu, Sui Ying lalu meminta para Dewan Tetua agar menyerang titik-titik tersebut secara bersamaan untuk melemahkan segelnya, dan seketika itu juga mereka pun berhasil keluar dari dimensi tersebut. Setelah berhasil keluar, Shiho yang dari tadi nggak ada kontribusinya masih berani bermulut besar dan menantang Guru Bai untuk bertarung secara terang-terangan. Di mana Guru Bai yang mendengarnya pun mulai geram dan berkata jika bukan karena Sui Ying, maka mereka tidak akan bisa keluar dari dimensi tersebut. Mendengar hal itu, ketua sekte yang lain jadi ikut terpancing dan langsung memanfaatkan kesempatan saat Guru Bai sedang berbicara dengan Sui Ying. Namun mereka segera dilerai oleh ketua sekte kuil air Tao dan mereka pun memutuskan membawa Guru Bai kembali ke akademi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sisi lain, diperlihatkan pendeta kedua yang sedang menemui Dewa Iblis untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan lokasi alternatif untuk membuka portal dimensi iblis, karena sumur iblis yang lama kini telah dijaga ketat buntut dari penyerangan mereka ke istana Dewa Laut sebelumnya. Lokasi yang dimaksud ternyata ada di wilayah klan Elang Salju, karena setelah dicek, pendeta kedua menemukan bahwa Feng Shui di wilayah tersebut saling menghubungkan antara dimensi manusia dan dimensi iblis. Mendengar hal itu, Dewa Iblis lalu memerintahkan pendeta kedua untuk segera memulai pergerakan dan mengabarkan pendeta ketiga agar dia segera memulai aksinya, yang mana orang tersebut tidak lain adalah Jirong. Sementara itu Yang Bo dan Yue yang sebelumnya telah mendapatkan info tentang bengkelas milik klan Moyang, mereka lalu pergi ke tempat tersebut untuk melanjutkan penyelidikannya. Di mana di sana mereka akhirnya berhasil mengkonfirmasi bahwa benar Moyang Chen lah yang sebelumnya telah mencoba membuat senjata dewa di bengkel tersebut namun gagal dan akhirnya membeli senjata tersebut dari klan Kong. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk kembali menyusup ke kediaman
kediaman Moyang Chen dan mencari bukti tentang keterlibatannya menggunakan jurus penerawang gelap milik Yue, di mana mereka menemukan berbagai macam teks rahasia tentang teknik terlarang sekte iblis yang ada di ruangan pelatihan Moyang Chen. 那这么推测，它的主人应该是我先把它记下来，也许有人可以破解。 Beralih ke Akademi Changfeng, diperlihatkan guru Bai yang kini sedang ditahan oleh para dewan tetua lalu didatangi oleh Shiho yang ingin meminta maaf sekaligus menanyakan kembali mengenai keberadaan adiknya. Sayangnya saat itu racun iblis di tubuh guru Bai sedang kumat yang membuat tampilannya menjadi setengah iblis. Melihat hal itu, ketua sekte air Tao yang kebetulan juga sedang menuju ke sana bergegas melumpuhkan Shiho untuk melindungi guru Bai. Disinilah ketua sekte kuil air Tao akhirnya mengetahui kalau guru Bai memang adalah seniornya yang dulu pergi meninggalkan sektenya untuk mengasingkan diri. Karena merasa sangat bersalah, dia pun berinisiatif untuk membawa guru Bai kembali ke kediamannya dengan alasan kemanusiaan, walaupun para dewan tetua lainnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Sementara itu, Jirong yang sebelumnya telah mendapat pesan dari pendeta kedua, dia juga telah berada di wilayah klan Elang Salju untuk mengamati kondisi di sana dan mencari titik lokasi alternatif untuk membuat portal dimensi iblis. Namun Eugene yang juga ada di sana langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang sepertinya sedang disembunyikan oleh Jirong. Dia pun bergegas memberitahu kecurigaannya kepada Sui Ying dan memintanya untuk tetap waspada karena sampai saat ini Jirong belum mengumpulkan ijazah fotokopi KTP dan surat berkelakuan baik sehingga masih belum jelas dari mana Jirong berasal. 不知道，这个人当初要来我就没同意。 Namun karena Rikuh belum lama kenal dan bagaimanapun juga Jirong pernah berjasa terhadap Jingxi, Sui Ying hanya berpesan kepada kedua pamannya untuk tetap waspada karena Jingxi masih polos dan menyuruh mereka untuk sementara tinggal di wilayah klan Elang Salju tanpa mengetahui kalau memang misi dari Jirong adalah untuk mencari lokasi portal alternatif di tempat tersebut. Sementara dirinya akan mengikuti ujian kultivasi suci yang akan diadakan beberapa hari lagi. Singkat cerita, para murid Akademi Changfeng akhirnya kembali berkumpul di akademi dan di sini Yang Bo dan Yue lalu melaporkan temuan mereka kepada Dewan Tetua tentang Moyang Chen yang ternyata telah bekerja sama dengan sekte iblis. Begitu mendengar kabar tersebut, para Dewan Tetua lalu seolah menyalahkan ketua sekte Gunung Dewa atas semua yang terjadi akibat ulah Moyang Chen. Ternyata dari sini baru diceritakan bahwa dulunya Moyang Chen adalah salah satu murid dari sekte Gunung Dewa yang bahkan dilatih secara langsung oleh ketua sektenya. Namun karena terlalu terobsesi dengan kekuatan, yang mana hal itu membuatnya berpikir bagaimana meningkatkan kemampuannya secara instan. Saat itu Moyang Chen ketahuan mempelajari jurus terlarang dari sekte iblis yang membuatnya akhirnya diusir dari wilayah sekte Gunung Dewa. Hal inilah yang akhirnya membuat ketua sekte Gunung Dewa menyesali perbuatan Moyang Chen dan membuatnya terpaksa turun langsung untuk menemuinya. Namun, Moyang Chen ternyata sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat sandiwara dengan mengorbankan salah satu prajurit kepercayaannya demi menutupi perbuatannya. Moyang Chen pun mengatur skenario sehingga begitu ketua sekte Gunung Dewa tiba di sana, seolah-olah Moyang Chen telah menangkap prajuritnya tersebut yang menjadi mata-mata bagi sekte iblis. Di mana hal itu membuat ketua sekte Gunung Dewa tidak lagi memiliki alasan untuk menghukum Moyang Chen dan karena dia juga tidak memiliki bukti lain untuk membantah alibi Moyang Chen, dia pun akhirnya terpaksa pulang dengan tangan kosong. Di sisi lain, Jirong yang kini berada di wilayah klan Elang Salju diperlihatkan mulai mengobservasi wilayah sekitar di mana dia lalu secara tidak sengaja sampai ke makam almarhum ayahnya Sui Ying yang diperkirakan adalah titik koordinat terlemah tempat dua alam bersinggungan. Dia pun segera melaporkan temuannya tersebut di mana pendeta kedua lalu memintanya untuk membuka jalan agar pasukan iblis bisa memasuki wilayah tersebut secara diam-diam. 看你现在这个样子是想干什么？ 那就只好成为我的敌人了。 Sementara itu, Sui Ying diperlihatkan masih terus berlatih untuk mengembalikan energi spiritualnya hingga di satu momen, Shiho tidak sengaja melihatnya sedang berlatih dengan dibimbing langsung oleh Zheng Kai.
Melihat hal itu, Shiho lalu mencoba mendekati Zenkai dan memintanya untuk juga melatihnya agar bisa mencapai level kultivasi suci. Namun Zenkai justru menolak permintaan tersebut karena menurutnya Shiho terlalu berambisi dan terburu-buru dalam mempelajari ilmu bela diri. 但以你现在的斗气，恐怕无法掌握。我要靠我自己超过你。 Alih-alih tersadar akan kapasitas dirinya, sifat irinya justru semakin menjerumuskannya dengan menganggap kalau Zenkai terlalu menganak-emaskan Sui Ying, di mana hal itu lalu mendorongnya untuk berbuat nekat dengan mencuri akses ke ruang rahasia di perpustakaan yang sebenarnya hanya boleh dimasuki oleh para pembimbing akademi, dan mencuri sebuah kitab random jelek-jelekan juga nggak apa-apa yang paling tidak bisa untuk pegangan melawan Sui Ying, di mana dia mendapatkan kitab jurus macan biru yang semakin dia latih justru semakin membuatnya liut karena energi spiritualnya belum mampu. Yang tanpa dia sadari, pola kehidupannya mirip dengan Moyang Chen yang terlalu terobsesi dengan kekuatan. Setelah beberapa hari berlalu, perselisihan antara Shiho dan Sui Ying pun menjadi semakin terlihat dan puncaknya adalah saat para murid sedang istirahat makan siang. Sebenarnya kasihan juga, melas banget. Di sini Shiho yang hanya makan seorang diri, dia terlihat muak melihat Sui Ying yang dikelilingi oleh rekan-rekannya yang selalu memuja-muja kehebatannya. Di mana dia lalu mencoba untuk mencari gara-gara dengan mengganggu rombongan Sui Ying dan menantangnya untuk buy one. Untungnya keributan itu langsung dilerai oleh Zenkai dan dia lalu memberikan hukuman kepada Sui Ying untuk menyapu Jalan Sudirman, sementara Shiho dihukum puasa 3 hari 3 malam gak pegang HP. 罚你不许用法术打扫藏书阁，现在就去。师傅，是。你们在干什么？3天不许吃饭。 弟子遵命。 Lalu suatu saat, ketika mereka sedang piket membersihkan perpustakaan, tidak sengaja kepala Yujin kejatuhan box kayu apa saya juga nggak tahu yang tiba-tiba membuatnya melihat sebuah potongan ingatan tentang masa kecil Yujin. Di mana ingatan tersebut secara samar-samar memperlihatkan Yujin kecil yang terpisah dari orang tuanya saat sedang terjadi perang melawan seseorang yang mempunyai kekuatan salju. Jadi diceritakan kalau Yujin sebenarnya bukan asli berasal dari wilayah sekte Kuil Air Tao, melainkan hanya anak kecil yang tersesat yang lalu dirawat oleh ketua sekte Kuil Air Tao. Sejak saat itulah dia berusaha untuk mencari info tentang asal-usulnya dan juga identitas orang tua aslinya. Namun yang menjadi masalah adalah Yujin tidak bisa mengingat apapun tentang masa kecilnya, seolah-olah ingatannya sengaja dikunci agar dia tidak bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kembali ke cerita, begitu Yujin tersadar, dia lalu menceritakan hal tersebut kepada Zenkai yang kemudian merekomendasikannya untuk pergi menemui Bibi Liang, bibinya Shiho, karena berdasarkan ingatan yang Yujin lihat, kejadian tersebut terjadi di sumur iblis yang saat itu sedang dijaga oleh klan Shi. Tanpa membuang waktu, dia pun memutuskan untuk segera pergi menemui Bibi Liang dengan ditemani oleh Sui Ying. Namun di depan gerbang akademi, mereka tidak sengaja bertemu dengan ketua Kong yang sengaja datang untuk membicarakan tentang perjodohan antara Sui Ying dan Yue yang sebelumnya sempat tertunda. Di sini Sui Ying kembali menegaskan kalau dia tidak ingin menjalani perjodohan tersebut karena menilai kalau perjodohan itu hanyalah klaim sepihak dari keluarga klan Kong, karena dia tidak pernah mendengar hal tersebut dari kedua orang tuanya sebelumnya. Mendengar hal itu, ketua Kong pun hanya bisa terdiam menyembunyikan kebenciannya karena telah ditolak di depan umum. 这桩婚事从头到尾都是您一人所为，我已经有喜欢的人了。刚才，你只要把这野花和杂草拔除了。 Singkat cerita, Yujin dan Sui Ying akhirnya tiba di wilayah klan Shi, di mana setelah melewati perbatasan, mereka tiba-tiba diserang oleh 2 orang asasin yang muncul secara mendadak. Pertarungan di antara mereka pun terjadi yang kemudian mengundang perhatian prajurit klan Shi yang sedang berpatroli, di mana orang itu lalu bergegas melaporkan kejadian tersebut pada Bibi Liang. Karena khawatir kalau wilayahnya kembali mendapat serangan dari sekte iblis, Bibi Liang pun langsung memimpin pasukannya menuju TKP. Namun begitu menyadari kehadiran pasukan klan Shi, kedua asasin yang menyerang Sui Ying langsung memilih untuk kabur dari tempat tersebut.
Singkat cerita, setelah mengetahui kalau Yujin dan Sui Ying adalah murid Akademi Changfeng dan menjelaskan tujuannya, mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Bibi Liang. Sebaliknya dari pertemuan itu, Bibi Liang akhirnya mengetahui kalau si burung telah diculik oleh klan iblis karena ternyata Shiho terlalu takut untuk memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dan inilah alasan selama ini dia mati-matian dan seperti tidak menghiraukan apapun demi menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, Shiho sendiri diperlihatkan masih terus berlatih demi ambisinya untuk melampaui Sui Ying. Namun akibat tindakan nekat yang dia lakukan sebelumnya, Shiho justru menerima teguran dari pembimbing yang mengetahui kalau dia telah mencuri ruang akses rahasia Akademi Changfeng. Bibi Liang juga diperlihatkan pergi ke Akademi Changfeng untuk menegur Shiho secara langsung karena telah menutup-nutupi kabar hilangnya si burung. Di mana hal itu otomatis semakin menambah akumulasi kebenciannya terhadap Sui Ying karena telah ikut campur masalah keluarganya. Sementara itu, Sui Ying dan Yujin yang juga sedang berjalan santai menuju ke akademi, tiba-tiba mendapat pesan misterius yang berisi ancaman pembunuhan Yue dan sebuah alamat. Di mana ternyata orang yang menyandra Yue adalah dua orang asasin yang sebelumnya menyerang mereka di wilayah klan Shi. Dan di sini baru diketahui kalau motif mereka yang sebenarnya adalah untuk menghabisi Yujin. Kedua asasin itu mengatakan jika Yue ingin selamat, maka Sui Ying harus menukarnya dengan Yujin. Di sini mereka langsung menyusun rencana dadakan di mana Yujin setuju menyerahkan dirinya untuk ditukar dengan Yue. Sementara Sui Ying dan Yang Bo pun diam-diam bersiap dan begitu mendapatkan momen, mereka dengan sigap langsung melumpuhkan kedua asasin itu dan menyelamatkan Yue. Dari sini, akhirnya diketahui kalau kedua asasin itu ternyata berasal dari kedai belati darah yang terkenal dengan pembunuh bayarannya. So, untuk mengetahui orang yang memerintahkan kedua orang itu untuk menghabisi Yujin, mereka pun dengan sengaja membiarkan salah satu asasin itu kabur untuk memancingnya. Mereka lalu diam-diam membuntuti asasin tersebut sampai akhirnya orang itu masuk ke sebuah kedai VIP milik keluarga Kong, di mana akhirnya terkuak kalau ternyata ketua Kong sendirilah yang menyewa kedua asasin tersebut untuk menyingkirkan Yujin yang dianggap sebagai penghalang perjodohan anaknya. Di sini bahkan Yue sendiri tidak habis fikri dengan kelakuan ayahnya yang sangat membuatnya malu, dan untuk itu dia pun langsung meminta maaf pada Yujin.金秋，夫战女城。月儿，月月，杀父仇人。你应该感谢你有个好女儿。雪影，我们走。